Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Quran, pecinta bahasa Arab, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih di al-huruful lati takhtassu bil asma', huruf-huruf yang khusus masuk kepada isim. Pada halaqah ini kita sudah masuk kepada al-lam. Ya, al-lam yang sering kita artikan itu kepada bagi, untuk, supaya, dan seterusnya. Nah, biasanya bentuknya ada dua, ada li yang baris kasrah seperti ini, ada yang la baris fathah seperti ini. Baris kasrah seperti ini itu yang umum, sedangkan baris fathah seperti ini ada yang khusus di ta'ajjub sama masuk kepada dhamir ghaib dan dhamir mukhatab, dan na juga ya, lana, kecuali yang ya al-mutakallim. Kemudian lam ini termasuk juga yang memiliki makna yang banyak. Bahkan di sini laha khamsata asyara ma'nan. Dia memiliki sekitar 15 makna. Ya, atau bahkan ada yang lebih ya. Nah, makna yang pertama al-milk. Milk ini artinya memiliki, kepemilikan. Ada bermakna al-ikhtisas, pengkhususan. Ada bermakna syibhul milki au lamu an-nisbah. Ini maknanya juga serupa dengan memiliki, tapi untuk benda ya, untuk yang tidak berakal. Kemudian at-tabyin, penjelasan atau menunjukkan. Keterangan juga termasuk. Kemudian at-ta'lil was-sababiyah, ini sebab ya, sebab, alasan, dan sebab. At-taukid, penegas. At-taqwiyah, penguat. Ya, beda-beda sedikit ya. Kalau ini biasa diartikan sungguh, ini bukan sungguh, tapi maknanya jadi lebih kuat. Kemudian intihaul ghayah. Intihaul ghayah itu biasa maknanya sampai dengan ila. Al-istighatsah, menolong, membantu. At-ta'ajjub, ya, kekaguman, ungkapan kekaguman. Sayrurah, yang menjadi atau adanya perubahan. Al-isti'la, maknanya sama dengan ala. Kemudian al-waktu atau az-zaman. Kemudian 14 makna ma'a, sama dengan ma'a. Kemudian yang ke-15 terakhir maknanya dengan fi. Oke. Kita perhatikan contohnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah. Ya, ini tadi al-milk ya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah, lamnya di sini maknanya adalah al-ikhtisas. Makanya kita terjemahkan segala puji hanya bagi Allah, hanya milik Allah, khusus milik Allah. Ini maknanya al-ikhtisas. Kemudian al-lijamu lil farasi. Al-lijamu lil farasi, ada lamnya di sini. Nah, ini yang kita bilang syibhul milk tadi itu ya. Al-lijam ini tali pengendali atau tali pengekang. Lil farasi,
milik kuda. Tali pengekang kuda. Tali pengekang milik kuda. Nah, faros ini ghairu aqil ya. Ma ahabbani liwalidayya. Betapa ini maknanya, kalau ini tadi adalah syibhul milk, ini adalah tabyin ya. Tabyin menunjukkan atau mengungkapkan ma ahabbani liwalidayya. Betapa aku cintanya liwalidayya, kepada kedua orang tuaku. Nah, lamnya ini adalah bentuk daripada menunjukkan rasa cintanya itu. Ma ahabbani liwalidayya. Kemudian kalau ini yang biasa ta'ajub di depannya, ini biasa masdar di depannya dengan kata kerja yang mahdzuf. Misalnya saqyan li Zaidin. Saqyan li Zaidin. Saqyan itu apa artinya? Air minum kan? Saqyan li Zaidin. Minumlah si Zaid, artinya bahagia. Barangkali si Zaid ini sudah meninggal ya. Saqyan li Zaidin. Semoga Allah memberinya minum. Kalau saqyan li Zaidin ini biasanya untuk yang baik ya. Kalau yang baik kita bilang ke orang saqyan li Zaidin, saqyan li Amrin. Ya. Itu yang baik-baik. Kalau yang buruk kita bilang tabban. Tabban li Khalidin. Misalnya siapa lagi? Tabban li Donald Trump. Lamnya ini adalah lam, masih disebut dengan lam tabyin. Tabban, celakalah. Celakalah bagi Khalid, celakalah bagi Donald Trump. Celakalah bagi Israel misalnya. Atau halakan lahum, celaka bagi mereka. Atau bisa dibacakan semoga, bisa juga semoga. Halakan lahum, semoga mereka celaka. Kemudian inna anzalna ilaika bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu bil haqqi, na anzalna ilaika bil haqqi, ya menurunkan Al-Qur'an ya. Bil haqqi, dengan kebenaran. Untuk apa? Makanya ini tuh ta'lil ya. Litahkuma bainan nasi bima arakallah, supaya atau agar kamu memutuskan di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Ya, lamnya ini adalah ta'lil. Bisa dimasuki pertanyaan limadza, kenapa? Kemudian ya bu salil harbi. Nah, ini untuk taukid ya, untuk menjelaskan betapa menderitanya untuk perperangan itu atau untuk perperangan ini. Jadi betapa menderitanya untuk perang. Nah, untuknya ini adalah penegas saja. Penegas ya. Sungguh betapa menderitanya peperangan itu. Gitu. Kemudian in kuntum lirru'ya ta'burun. In kuntum, jika kalian lirru'ya kepada mimpi, ta'burun bisa mentakbirkan atau mentakwilkan. Nah, ini lirru'ya ini litakwiyah tadi ya. Sebenarnya kan kalaupun dihapus misalnya in kuntum ta'buruna ru'ya.
jika kalian dapat mentakwilkan mimpi. Nah, jadi kurang tegas atau kurang kuat. In kuntum lirru'ya ta'burun. Jadi lebih kuat. Atau contoh lain, musaddiqan lima ma'ahum. Sebenarnya kan bisa musaddiqan ma'ahum. Tapi tambah lam di sini, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan biasa kan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada lamnya itu karena nggak diterjemahkan lagi. Karena bahasa Indonesia nggak sanggup menerjemahkannya. Dan ini yang dimaksud dengan taqwiyah, lam taqwiyah. Maknanya taqwiyah. Nah, kalau dari sisi bahasa Arab aja, kalau kita baca musaddiqam ma ma'ahum, nggak terlalu kuat, tapi musaddiqan lima ma'ahum, ya, lebih kuat lagi. Kemudian kullu yajri li ajalin musamma, semuanya berporos kepada waktu, atau semuanya berjalan pada waktu yang ditentukan. Nah, lamnya di sini itu sama dengan kullu yajri ila, berarti maknanya intihail ghayah ila ajalim musamma. Semuanya berputar kepada porosnya, pada waktu yang ditentukan. Kemudian berikutnya ya la khalidin li bakrin. Lamnya ini adalah al-istighatsah, ya. Ya la khalidin li bakrin. Artinya sungguh bagi Khalid untuk membantu Bakrin. Atau harapan, ya. Bisa jadi juga harapan. Jadi harapan seandainya Khalid membantu Bakr. Ya lal farahi, ini betapa bahagianya. Lamnya ini adalah lam ta'ajub, ya. Maknanya ta'ajub karena dia jar di sini, karena huruf jar. Atau lillahi darruhu rajula, ini juga wah hebatnya dia sebagai laki-laki. Tapi makanya gunakan Allah. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia gitu, Allahnya hilang. Wah hebatnya kamu. Itu biasanya untuk mengapresiasi atau memberikan pujian kepada orang. Apa misalnya kita bilang hebat? Misalnya ada orang lomba kuda. Kemudian kudanya sangat tangguh, sangat tangkas. Kita bilang lillahi darruhu farasan, ya. Kemudian berikutnya, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Faltaqatahu, kemudian menemukannya, ya. Nabi Musa ini alu, keluarga, Fir'aun. Lamnya di sini liyakuna lahum, supaya, ya, agar. Nah, tapi maknanya di sini adalah sayrurah, ya. Supaya menjadi bagi mereka musuh dan kesedihan, ya, untuk bencana lah. Mereka memelihara yang menjadi bencana kelak kepada mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yakhiruna lil adqani sujada. Ini maknanya ala, ya, al-isti'la. Ala. Wa yakhiruna lil adqani sujada. Mereka
tersungkur sujud ya. Maksudnya alal adqan ini kan dzaqan, dagu. Artinya kalau sudah hilang ya khirruna lil adqani sujada. Mereka tersungkur apabila mendengarkan ayat Al-Qur'an, mereka tersungkur, jatuh dan bersujud ya. Kemudian au bisa juga maknanya ala tadi itu wa in asatum falaha, dan jika kalian berbuat keburukan maka kalian akan mendapatkan balasannya. Fa'alaiha, ini falaha ini fa'alaiha maknanya. Kemudian aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat pada saat ini lil waktu tadi ya, maknanya waktu, pada saat matahari tergelincir, pada saat tergelincir matahari, atau pada waktu matahari tergelincir. Kemudian ada maknanya ma'a pas di sini. Kemudian ada makna lamnya di sini adalah ma'a. Makanya falamma tafarraqna, maka tatkala kami berpisah, ka'anni, seakan-akan aku, wa malikan, dan seorang raja, litul istima'in, karena sudah lama bersama, lam nabit lailatan ma'an, seolah-olah nggak pernah satu malam pun bersama. Ini ma'a ya, ma'atu li zaman, artinya ketika kami berpisah, artinya seakan-akan aku dan maksudnya gini, ketika kami terpisah setelah lama bersama, ma'atu li istima'in, setelah lama bersama, ka'anni wa malikan, seakan-akan aku dan Malik itu raja nggak pernah lagi nggak pernah bersama satu malam pun. Ya kalau kita contohkan seperti misalnya anak pondok pesantren 4 tahun 6 tahun bersama, begitu pisah masing-masing alumni, masing-masing udah keluar merantau, kemudian masing-masing udah berkeluarga, seakan-akan karena putus hubungan tadi nggak pernah semalam pun nginap bersama, seakan-akan seperti itu. Kemudian ada yang terakhir ya, yang terakhir ini maknanya adalah fi wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kelak kami akan meletakkan timbangan ya, timbangan al-qista, timbangan keadilan ya, maksudnya untuk menimbang amal, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Itu artinya fi ya, liyaumil qiyamah itu maknanya fi yaumil qiyamah. Ayuhal musyahidun al-kiram, cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan terus semangat belajar bahasa Arab dan belajar Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.